Pesugihan Gondo Mayit. Bunyi suara burung hantu yang bersaut-sautan dan gelapnya hutan tak menyurutkan langkah Marni untuk tetap melakukan ritual pesugihan. Tubuhnya yang hanya menggunakan kain jarik kini dilapisi menggunakan kain mori. Tubuhnya diikat menyerupai pocong. Dan malam ini di depan sebuah makam keramat di dalam gua, dia mengikat perjanjian pesugihan Gondo Mayit. Marno, kok bisa-bisanya punya istri orang miskin? Yang dicari apanya? Perempuan ya banyak, kok malah milih yang tidak jelas. Suara sindiran dari Bu Surti, mertuanya yang selalu terdengar setiap harinya. Marni yang sedang mencuci kangkung di sumur pun terdiam. Suara mertuanya yang sangat cempreng bak kaleng rombeng itu dia nikmati seperti alunan syair lagu dangdut kesukaannya. Walaupun kata-kata Bu Surti sering menusuk hatinya, tapi dia bersikap masa bodoh. Asal suaminya selalu cinta sama dia, sudah cukup bagi Marni untuk bertahan. Mar, kamu itu mbok yo sadar, mending kamu itu cerai sama Marno. Kasihan loh anakku, gara-gara hidup sama kamu jadi kere. Bu, kalau sampean nggak mau aku jadi mantu ibu, bilang sendiri sama Mas Marno suruh ceraikan aku. Marni yang sudah panas telinganya langsung masuk dan menutup pintunya. Heleh, dasar manturan duwe sopan blas, ora berpendidikan koyok mantu kuliane. Wes, nanti aku tak bilang sama Marno ben ceraikan kowe, Mar. Bu Surti malah teriak-teriak dari rumahnya yang hanya terpisah sumur tua. Marni langsung masuk ke kamarnya. Dia enggan melanjutkan masaknya. Suasana hatinya sedang kalut. Dasar mertua cerewet, heran gak ada hari tanpa merenggut. Mending kalau anaknya kaya, aku bisa hidup enak walaupun mertuanya bawel. Ini sudah miskin, punya mertua cerewet pula. Marni merenggut sendiri. Setiap harinya hinaan yang dia dengar dari mertuanya, padahal suaminya sendiri juga bukanlah berasal dari keluarga kaya. Tapi memang semua mantu dari Bu Sur yang cukup berpunya semua, bahkan istri dari adik suaminya yang setengah gila juga orang yang cukup berada. Hanya dirinya yang memang hidup susah sejak kecil. Bapaknya hanya menjadi tukang jantur di kesenian kuda lumping yang tidak cukup terkenal. Hanya dapat penghasilan saat ada tanggapan kuda lumping saja. Sementara Mak Sita, yaitu Mak Marni, hanya bekerja sebagai warung soto dengan upah harian 30.000 per hari untuk membiayai adiknya yang masih sekolah kelas 1 SMA. Aku harus jadi orang kaya. Bagaimanapun caranya, kalau perlu aku ikut pesugihan sekalian, gumam Marni. Tiba-tiba seperti ada angin yang terasa dingin bertiup ke wajahnya. Baunya sangat busuk, membuat Marni sedikit merinding. Bau apa ini? Kok baunya busuk sekali? Marni mencari dari mana bau itu berasal, namun dia tidak menemukan ada bangkai sama sekali. Sudah rumah jelek, bau busuk pula. Kok nasibku gini amat ya? Marni terus mengerenggut sambil terus mencari asal bau bangkai itu. Di tengah-tengah kebingungannya mencari bau bangkai, tiba-tiba ada yang mengetuk rumahnya. Tok, tok, tok. Bunyi ketukan itu sangat keras dan juga cepat. Marni. Suara pintu diketuk cukup cepat oleh seseorang. Siapa sih ketuk pintu kenceng banget? Nggak tahu apa kalau pintunya sudah reot. Dengan langkah ia membuka pintu reot yang bisa hancur dengan satu kali tendangan saja. Mar, lama banget buka pintunya. Itu loh suamimu. Suamiku kenapa, Jo? Dada Marni langsung bergejolak dan perasaan was-was langsung menghampinginya. Suamimu mendem gondo mayit, Mar. Wis diobati nggak mari-mari. Walah, aku bonceng motormu ya. Marni dibuat khawatir juga kesal dengan suaminya. Wis ndang, tak kunci omahku sik yo. Alah Mar, omahmu ae nggak enek isine, nggak enek opo-opone to, pakai cara dikunci. Wis ndang. Bahkan tetangganya pun sampai tahu betapa miskinnya keluarganya. Kue opo ngerti nek neng jero omahku enek emas e?
Yo nggak mungkin ngimpi nek kowe duwe emas, wis ndang ojo kakean ngayal. Dengan wajah kesal, Marni bergegas naik ke motor Kang Parjo yang sama bututnya seperti orangnya. Pikiran Marni sudah kalut dan jengkel dengan suaminya. Tadi pagi suaminya, Marno dan anaknya pamit mau lihat kuda lumping di lapangan desa. Padahal Marni sudah mencegah Marno, namun Marno ngeyel tetap ingin lihat. Yang ditakutkan Marni, setiap kali Marno lihat kuda lumping pasti dia ikut kerasukan. Dan yang paling bikin repot, Marno selalu kerasukan gondong mayit. Kerasukan gondong mayit itu yang paling susah obatnya. Harus digotong-gotong, harus dinaiki banyak orang sampai posisi menekuk baru bisa disembuhkan. Begitu Marni sampai di lapangan, benar saja suaminya sedang digotong-gotong 4 orang. Tubuh suaminya terlihat kaku seperti mayat. Walah mesake kemen bojoku jo, wis awak kuru dijagongi wong lemu. Sing penting bojomu mari Mar. Walah balungi bisa tugel jo. Marni langsung berlari ke arah suaminya yang ternyata di sana sudah ada bapaknya. Bapaknya yang seorang jatur kuda lumping sedang berusaha mengobati si Marno. Bukan hanya kesal karena suaminya kerasukan gondong mayit, tapi Marni kesal karena setiap Marno kerasukan gondong mayit selalu saja mertuanya menyalahkan dirinya. Marni sebenarnya tidak tega melihat suami bertubuh kecil itu dinaiki 2 orang yang badannya cukup besar. Tapi mau bagaimana lagi, memang itulah ritual penyembuhan bagi orang yang kerasukan gondong mayit. Marni mendekati bapaknya yang terlihat sedang membacakan mantra. Pak, Mas Marno apa dari tadi mendemnya? Iya Mar, bapak juga bingung kenapa ini yang merasuki suamimu tidak mau keluar juga, mana sudah mau maghrib. Terus gimana Pak? Kalau belum mau keluar juga terpaksa bapak bawa pulang ke rumah kamu Mar. Nanti bapak coba obatin di rumah saja. Ya sudah Pak, ayo bawa pulang sekarang saja. Selalu saja bikin orang mangkel. Ya wis, bapak panggil anak-anak dulu biar bantu angkat bojomu. Akhirnya bapak Marni menyuruh orang di kelompoknya menggontong Marno ke rumah Marni yang berjarak kurang lebih 7 menit dengan jalan kaki. Marno digotong seperti mayit yang akan dikebumikan. Beberapa orang bahkan banyak yang mengikuti mereka karena rasa penasaran. Mbok ya kerja yang bener, ngasilin duit yang banyak, ini malah bikin malu terus, gerut Marni sambil menggandeng anaknya. Begitu melewati rumah emaknya yang memang dekat dengan lapangan, Marni sengaja mampir buat nitipin anaknya. Mak, opo to Mar? Kok teriak-teriak? Aku nitip Nopi ya mak, aku mau langsung pulang. Mas Marno kerasukan gondong mayit meneh. Oh alah, yowis kono. Untung anak Marni sangat penurut. Dia justru senang dengan bisa menginap di rumah neneknya dari ibunya yang sangat sayang dengannya. Beda dengan nenek dan kakek dari ayahnya yang selalu sinis menetapnya. Begitu rombongan mereka memasuki pelataran rumah, Bu Surti langsung keluar. Wajahnya terlihat marah sekaligus khawatir melihat anaknya digotong seperti mayat. Marni, kalau mau mendem itu kamu saja, jangan anakku kamu suruh mendem. Suara Bu Sur meninggi membentak Marni. Marni yang sudah biasa mendengar ocehan Bu Surti hanya diam saja tanpa memperdulikannya. Bapak Marni menatap wajah putrinya kaget dan penuh tanya. Selama ini yang Bapak Marni tahu, mertuanya sangat baik karena Marni selalu mengatakan seperti itu. Begini, ini kalau nikah sama anak yang tukang catur, anakku jadi apes. Sudah aku duga pasti kamu dulu dapetin Marno pakai pelet kan? Ngaku kamu Mar. Cukup Bu Surti. Suara Pak Yanto meninggi. Dia tidak terima anaknya dibentak-bentak padahal jelas-jelas bukan kesalahan Marni. Orang-orang yang mengantar Marno langsung pergi begitu melihat pertikaian mereka. Mereka tidak enak, takut dikira ikut campur. Heleh, wong kere aja sok mau ngelawan aku. Iki omahe anakku. Anakmu cuma numpang, ngerti ora? Rumah reyot sing meh rubuh ini iki mbok banggakno. Yang penting ini rumah anakku. Aku nggak mau tahu. Anakku harus cepatnya sadar. Kalau enggak, tatapan Bu Surti penuh ancaman.
Kalau enggak apa Bu? Mata Pak Yanto tak kalah sengit. Aku mau ngomong sama semua orang kalau kamu dukun santet biar dibakar rumahmu. Bu Sur langsung keluar dari rumah Marni sambil membanting pintu belakang. Opo sambendino ngene iki to, Nduk? Marni yang tak kuat lagi menahan perasaannya menangis begitu saja di depan bapaknya. Ojo ngomong mak yo Pak. Kenapa kamu nggak pernah bilang sama bapak atau sama makmu, Nduk? Marni nggak pengen mak sama bapak kepikiran Marni, Pak. Kamu itu anaknya bapak, Nduk. Bapak berhak tahu keadaan kamu di sini seperti apa. Maafin Marni, Pak. Marni nggak tega. Marni mengusap air matanya yang terus menetes. Bapak minta maaf ya, Nduk. Bapak belum bisa nyenengin kamu sama adikmu. Wes, Pak. Enggak apa-apa, yang penting sekarang sadarin Mas Marno ya Pak. Mar, suara Pak Yanto tampak serius. Dia menatap wajah anaknya ragu. Opo Pak? Enggak wis, ojo gawe aku penasaran to Pak. Ojo ngomong makmu yo. Iya Pak, memang ada apa Pak? Marni makin dibuat penasaran apalagi wajah bapaknya tampak serius. Apa kamu nggak pengen kaya? Yo pengen toh Pak. Memang siapa orang yang nggak mau kaya Pak? Yang jadi pertanyaan itu gimana caranya biar jadi kaya Pak? Caranya pakai pesugihan, Nduk. Walah, nggak mau aku Pak, takut. Ya kalau pengen kaya tapi cepat, ya itu caranya, Nduk. Marni tampak terdiam memikirkan ucapan bapaknya. Memang pesugihan apa toh Pak? Suaramu jauh seru-seru, Nduk. Nanti ada yang dengar. Iya, ya udah. Memang pesugihan apa toh Pak? Pesugihan gondo mayit. Gondo mayit? Hus, jo seru-seru Mar. Kok namanya ngeri mentok Pak, koyo sing rasuki Mas Marno. Wes, yang penting sekarang awakmu gelem ora, Nduk? Marni terdiam cukup lama. Sebenarnya dia ragu untuk melakukan sebuah pesugihan. Marni masih takut sama yang namanya dosa. Tapi penghinaan mertuanya membuatnya geram dan sakit hati. Jika Marni kaya, pasti semua orang akan sangat menghormatinya. Dan pasti mertuanya akan menyesal setelah menghinanya selama ini. Caranya bagaimana Pak? Ucap Marni dengan ragu. Bapak tidak tahu caranya, tapi kalau kamu mau, besok ikut Bapak ke rumah teman Bapak, soalnya dia yang lebih tahu. Lalu Mas Marno gimana Pak? Justru ini terjadi karena Marno suamimu, Nduk. Maksudnya piye toh Pak? Aku kok nggak mudeng. Ngene loh Mar, terakhir kali Marno kemasukan gondo mayit pas tanggapan desa Karanganyar, ingat? Iya Pak, aku ingat. Terus gimana Pak? Nah, bapakmu ini tanya sama teman bapak yang lebih pinter masalah ini ki. Terus Pak, nah kata teman bapak, gondo mayit cocok sama badan bojomu, Nduk. Aslinya sudah nggak mau keluar dari badan bojomu. Waduh, kok ngeri Pak. Aku nggak mau nek Mas Marno dijadikan wadah Pak. Sebentar loh Nduk. Makanya kamu itu dengerin dulu, jangan motong-motong omongan bapak. Iya Pak, terus piye Pak kelanjutannya? Nah, kata teman bapak, kita bisa pakai gondo mayit itu buat pesugihan, Nduk. Kalau kamu mau, besok anterin ke rumah teman bapak. Aku pikir-pikir sih ya Pak. Iya Nduk, kamu pikir-pikir dulu. Tapi kamu ojo sampai ngomong bojomu sama makmu ya. Lapo? Mak enggak oleh tahu Pak. Kalau makmu ngerti bisa berabe, Nduk. Bakal rame malahan. Nanti bapak yang diomelin makmu dikira ngajarin kamu nggak benar. Tapi kan memang nyatanya nggak benar toh Pak. Ya memang nggak benar, Nduk. Tapi apa kamu mau dihina terus sama mertuamu? Enggak toh Pak. Marni membenarkan ucapan bapaknya. Pikiran Marni mulai goyah. Keinginannya buat kayak semakin membuncah. Ya nggak mau sih Pak. Ya makanya itu Nduk, kamu pikirkan baik-baik omongan bapak. Iya Pak, nanti Marni pikirkan. Terus ini Mas Marno bagaimana? Kalau nggak sadar juga bapak dengan sendiri kan ancaman Bu Surti. Bapak coba keluarkan lagi gondo mayitnya Nduk. Kamu bikinin kopi pahit sama manis Nduk, terus bawa ke sini. Iya Pak.
Pak Yanto berusaha mengeluarkan indang yang merasuki ke dalam tubuh Marno. Hingga malam hari Marno belum juga siuman, namun gondo mayitnya sudah mau keluar dari tubuh Marno. "Wis Nduk, Bapak mau pulang dulu yo. Kamu pikirkan baik-baik apa yang tadi Bapak katakan. Besok kamu ke rumah Bapak." "Tapi iki Mas Marno sudah sembuh kerasukan gondo mayitnya toh Pak?" Marni sampai tidak berani menyebut namanya karena saking takutnya. "Udah, kamu tenang aja Mar. Bapak pulang dulu. Bapak wis janji mau ngasih makan yang merasuk badannya bujumu biar mau keluar barusan Duk." "Iya Pak, hati-hati." Marni tersenyum lega karena suaminya Marno sudah bebas dari pengaruh gondo mayit. Malam ini Marni tidak bisa tidur. Dia berusaha memejamkan matanya, namun matanya tetap saja enggan terpejam. Ucap bapaknya teringang-ngiang di telinganya. Hatinya mulai bimbang antara ingin kaya tapi Marni masih ragu dan juga takut akan yang namanya dosa. "Aduh, badanku kok sakit semua." Suara Marno menyuarakan lamunannya. "Mas, kamu sudah sadar?" Marni langsung duduk ke dekat arah suaminya. "Memang aku kenapa Mar?" "Seperti biasa Mas, kalau sampai lihat kuda lumping mesti kerasukan gondo mayit. Sampai apa enggak kapok Mas?" gerut Marni sambil kesal. "Lah piye Mar, wong aku seneng lihat kuda lumping. Lagian bapakmu kan jadi tukang catur, jadi aku nggak perlu khawatir kalau kemasukan toh Mar." "Tetap saja aku takut Mas. Lagian Mas apa nggak malu jadi tontonan orang?" Marni sangat kesal melihat suaminya yang pekerjaannya setiap hari hanya menontonin bapaknya pentas. Dia hanya kerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang pergi ke sawah. Itu pun kalau ada butuh tenaga yang baru macul. Sawah orang tuanya sudah digarap sama adiknya yang lain, sehingga Marno hanya kebagian jadi buruh tani. Tapi kemiskinan yang menimpa mereka selalu Marni terus yang disalahkan oleh mertuanya. "Jangan ngambek begitu Mar." "Iya masalah, Mas minta maaf ya Mar." Suara Marno yang lembut. "Yo aku takut Mas lihat sampean tadi." Marni masih merajuk. "Sekarang kan Mas sudah sadar. Kesini loh Mar. Masa mau jauh-jauhan begitu?" "Iya Mas." Walaupun masih kesal, Marni tetap mendekat ke arah Marno dan tidur di sampingnya. "Mas, opo Mar? Apa hidup kita akan begini terus toh Mas? Aku lama-lama sumpek Mas. Setiap hari disindir-sindir sama disentak-sentak terus sama ibu kamu. Bapakmu juga sama aja, bukannya ngebilangin istrinya malah ikut tertawa kalau ibu lagi marah-marah." "Udah Mar, nggak perlu didengerin. Kamu tahu sendiri ibu sama bapakku gimana kan? Tapi hatiku lama-lama pegel Mas." Marni mulai menitikkan air matanya. Rasa kesal dan sedihnya keluar begitu saja. "Yang penting aku itu cinta sama kamu. Wis toh cukup," ucap Marno sambil mengelus rambut si Marni. "Mas memang nggak ngerti." Marni makin kesal dengan suaminya. "Iya Mar, maafin Mas ya Mar. Kalau orang tua Mas sering nyakitin kamu. Udah ya jangan ngambek lagi. Besok Mas bilang sama ibu sama bapak agar tidak nyakitin kamu lagi." "Apa ada perubahan setiap Mas ngebilangin orang tua Mas?" "Nggak ada Mas, mereka hanya diam saat Mas ada. Tapi kalau Mas nggak ada ya sama saja." "Terus Mas harus bagaimana Mar?" "Aku kepingin hidup berkecukupan Mas. Aku bosen dadi wong kere terus," ucap Marni dengan suara tegas. "Kamu ngomong opo to Mar? Wis to rezeki itu wis ono sing ngatur. Tapi kalau Mas nggak berusaha ya kita nggak akan kaya Mas." Marni kembali dibuat jengkel dengan sikap suaminya yang terlalu cuek dan santai. "Kok kamu jadi tambah ngambek to Mar? Mas Marno tidak pernah merasakan rasanya dihina di depan tetangga, rasanya dibanding-bandingkan dengan ipar-ipar, rasanya dituduh pencuri setiap kali barang ibu atau bapak yang ada hilang. Jadi Mas gak tahu perasaan Marni Mas." Suara Marni meninggi sambil terisak. Dia sengaja mengeluarkan segala unek-uneknya di hatinya. Marni sudah tidak kuat lagi menahan gejolak hatinya yang selama ini selalu dia tahan. Dia terus terisak, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Marno yang melihat Marni menangis langsung memeluk Marni. "Maafin Mas ya Mar." Marni hanya terdiam. Marni nggak habis pikir padahal orang tua Marni selama ini selalu bersikap baik kepada Marno dan orang tuanya. Walaupun Marno sendiri hanya bekerja serabutan.
Warga Mano juga bukan orang kaya, hanya bapaknya saja yang bekerja di kantor desa. Jadi banyak orang yang menghormati bapaknya. Mani melepaskan pelukan Mano dan memilih tidur membelakangi suaminya. Perasaan sedih, marah bercampur jadi satu di benaknya. Maafkan Mas ya Mar, sekarang katakan Mar, Mas harus apa agar kamu senang Mar? Seperti mendapat angin segar, Mani segera mengeluarkan apa yang menjadi keinginannya. Aku pengen jadi orang kaya Mas. Kalau Mas nggak bisa kasih aku kekayaan, setidaknya Mas cukup dukung aku tanpa banyak protes. Mas bisa lakuin itu. Marni membalik tubuhnya dan menatap mata suaminya dengan tatapan serius. Memangnya kamu mau ngapain Mar? Mano sedikit kaget dan bingung dengan yang baru saja Marni ucapkan.